Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Ini mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Perayaan Hari Raya Imlek tentu menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu, tidak hanya oleh masyarakat Tionghoa, namun oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari tahun ke tahun, perayaan Imlek selalu semarak dengan pernak-pernik yang serba berwarna merah. Pemandangannya sangat meriah, apalagi ditambah dengan atraksi barongsai yang memukau. Namun, di balik kemeriahan perayaan Imlek, ada satu makna yang bisa diambil, yaitu keanekaragaman di Indonesia terus terjaga hingga saat ini. Keanekaragaman dan kemajemukan di Indonesia merupakan sebuah anugerah yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, kekayaan ini bisa menjadi tantangan jika tidak dikelola dan ditangani dengan baik. Menurut Mattis dalam bukunya berjudul Human Resources Management, keanekaragaman tidak hanya memiliki efek positif, namun bisa juga negatif. Dampak buruknya yaitu orang-orang dengan etnis yang sama sering merasa keberatan menerima orang lain yang berlatar belakang berbeda. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Perbedaan antar etnis seharusnya bisa merekatkan, bukan memicu terjadinya konflik horizontal. Namun kenyataannya masih ada gesekan yang terjadi antar umat beragama di tanah air. Ironisnya, fenomena ini melibatkan sekelompok oknum mayoritas yang bertindak sewenang-wenang terhadap umat agama lain. Seperti yang terjadi baru-baru ini, misalnya ketika Bupati Lebak Iti Oktavia yang melarang perayaan Natal di wilayahnya, yaitu di Kecamatan Maja. Ada juga warga di Cilebut, Bogor yang melarang umat Kristiani yang hendak beribadah di rumah. Setelah 15 tahun, penyelesaian terkait perizinan gereja ini akhirnya menemui titik akhir. Bayangkan, kasus GKI Yasmin sudah terbengkalai sejak era SBY, namun baru bisa diselesaikan ketika era Presiden Jokowi. Tentu tidak mudah untuk melupakan memori tersebut, karena menjadi pertanda kalau ada kelompok yang terabaikan. Namun di era Presiden Jokowi, catatan buruk ini sudah diputus. Makanya, Presiden mengingatkan kepada para kepala daerah jika semua agama minoritas di Indonesia memiliki hak yang sama dalam beribadah. Mengapa? Karena hal ini sudah diatur di dalam undang-undang, sehingga sudah sepatutnya kepala daerah berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan kemajemukan di wilayahnya. Jaminannya ada dalam konstitusi yang tertera dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyatakan kalau negara itu menjamin masyarakatnya untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan agamanya. Atas dasar inilah, Presiden Jokowi dengan tegas menyebut jika konstitusi ini tidak bisa dikalahkan dengan kesepakatan. Ketegasan Jokowi ini mengingatkan kepada sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang ketika menjabat sebagai Presiden RI mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967. Adapun aturan ini cenderung mendiskriminasi etnis Tionghoa selama 32 tahun, sehingga ruang gerak mereka terbatas. Maka Gus Dur nggak ragu mencabut aturan itu dan menggantinya dengan Kepres nomor 6 tahun 2000 yang akhirnya membuat warga Tionghoa mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Nggak heran kalau sosok Gus Dur ini akhirnya begitu membekas di hati masyarakat Tionghoa hingga saat ini. Jasanya yang begitu besar membuatnya disebut sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Keadilan yang ditunjukkan Gus Dur ini menunjukkan bagaimana seharusnya kepala negara memimpin rakyatnya. Semua sama rata dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kini, tidak hanya masyarakat Tionghoa, namun seluruh masyarakat dari berbagai etnis turut meramaikan perayaan Imlek. Bahkan sekarang, ada kepala daerah yang berbesar hati menyulap kotanya dengan pernak-pernik Imlek, yaitu Gibran Rakabuming. Wali Kota Solo ini mendukung adanya rangkaian perayaan Imlek tahun 2022 lalu dengan meriah di kotanya. Bahkan pada tahun 2023 ini,
pernak-pernik Imlek seperti lampion sudah menghiasi kota Solo, khususnya di kawasan Pasar Gede. Pemandangan ini begitu indah karena kepala daerah selaku pemimpin di wilayahnya memberikan contoh yang baik untuk merajut kemajemukan di Indonesia. Maka nggak heran kalau Indeks Kerukunan Umat Beragama atau KUB di Solo pada tahun 2021 mencapai angka 72,39 atau berada pada kategori baik. Ini adalah bukti kalau masih ada pemimpin yang adil dalam memperlakukan rakyatnya. Ini seharusnya bisa menjadi contoh buat kota besar seperti DKI Jakarta yang pada masa kepemimpinan Anies Baswedan justru tergolong kota yang tidak ramah terhadap minoritas. Terlihat dari Indeks Kerukunan Umat Beragama yang memiliki nilai 71,3 atau berada di posisi 27 dari 34 provinsi pada tahun 2019. Harapannya adalah semua perangkat, mulai dari jajaran akar rumput hingga kepala daerah bisa menjadi agen yang mempromosikan toleransi dalam kemajemukan. Maka, kelompok-kelompok radikal yang berbasis agama tidak bisa tumbuh subur di Indonesia. Masyarakat pun juga tidak bisa dibohongi oleh oknum yang hobinya menjual agama demi kepentingan pribadi tanpa mengindahkan persatuan antar umat beragama. Jadi, kemajemukan dan keanekaragaman bukan lagi dipandang sebagai sebuah tantangan, melainkan sebuah anugerah yang patut untuk dijaga.